Pernah nggak kepikiran sama lu, kira-kira kemampuan apa, istilahnya soft skill, yang harus gua miliki untuk membantu gua bisa sukses di zaman seperti ini, di zaman sekarang? Jawabannya, menurut gue, adalah growth mindset. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum, work-life trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia, carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work-life trampoline, baby. Kita kembali di konten Work-Life Trampoline. Terus untuk ngomongin soal growth mindset, gue pengen cerita soal Instagram. Gue beberapa hari yang lalu sadar, dia aneh banget. Masa pas gue cek postingan gue tuh lebih banyak video pendek sekarang. Short form videos disebutnya, daripada foto. Terus gue liat, lah semuanya reels gini yang gue bikin. Di saat sebenarnya mungkin sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, Instagram gue dominan foto gue rasa. Tapi belakangan ini video mulu, dan gue sadarin ketika kalau kita mau bikin new post, paling atas tuh pilihannya reels dulu, baru post. Kalau lu cek. Jadi dari Instagramnya juga didorong untuk orang lebih banyak bikin short form video seperti reels. Terus gue teringat betapa Instagram ini dari masa ke masa tuh emang berubah mulu, dan walaupun Instagram tuh sering dibilang suka nyuri ya, suka nyuri fitur, nyuri ini dari TikTok, nyuri ini dari Snapchat, tapi kemampuan Instagram untuk berubah itu mengagumkan menurut gue. Untuk yang nggak tahu, Instagram tuh nggak seperti ini dulu. Instagram itu dulunya adalah semacam Foursquare, jadi sebuah aplikasi berbasis lokasi. Jadi lu ada di mana, lu check in, oh gue lagi di sini nih gitu. Lu ada di Monas, oh, check in, gue lagi di Monas nih gitu. Foursquare waktu itu lagi gede-gedenya, app serupa seperti dia juga ada. Terus kalau nggak salah Koprol, sebuah startup buatan Indonesia juga kalau nggak salah basisnya lokasi deh. Instagram juga sama. Tapi seperti Foursquare juga, Instagram itu setelah lu check in di sebuah lokasi, lu bisa naruh foto. Nih, gue lagi di sini gitu. Dulu gue nggak ngerti kenapa orang mau ngelakuin itu. Dulu gue nggak ngerti kenapa orang main Foursquare, kenapa orang main Instagram, kenapa penting untuk mereka lapor mereka ada di mana. Lalu seiring waktu, tiba-tiba Instagram udah nggak lagi jadi platform foto. Nggak jadi platform untuk lokasi. Fokusnya ke foto. Seingat gue juga lupa-lupa ingat ya, seingat gue, dari diskusi soal, atau diskursus tepatnya, bahwa Instagram ini pesaingnya Foursquare, berubah jadi Instagram ini pesaingnya Flickr. Terus, mulai nih mereka fokus banyak di foto. Lalu, kemudian ada gue lupa dari mana nih mulainya, tapi waktu itu akhirnya mulai ada bisa posting video di Instagram. Berubah lagi. Tapi beratnya masih di foto. Terus nggak lama-lama Instagram jadi punya semacam fitur kayak Snapchat. Jadi ada Instagram Stories. Pada zamannya, saking orang tuh top of mind format itu adalah Snapchat, disebutnya Snapgram. Snapgram disebutnya, padahal fiturnya namanya Instagram Stories. Terus Instagram Stories sukses, jalan terus nih. TikTok muncul, berubah lagi, nambah fitur Reels. Fitur Reels yang tadinya cuma berapa menit, berapa detik, 30 detik, nambah jadi 60 detik, kemudian sekarang nambah jadi 1,5 menit, ya jadi 30 detik, 60 detik, 1,5 menit. Dan videonya sendiri, fitur posting video di Instagram, itu udah bisa sampai 15 menit kalau gue nggak salah. Nambah terus dari yang sebelumnya fitur video cuma bisa 1 menit. Terus sempat bisa 2 menit atau 2,5 menit.
nambah terus. Sekarang, Instagram yang awalnya sebuah application base, kemudian jadi fitur utamanya adalah foto, sekarang fitur utamanya adalah video dan dia berubah terus. Kenapa seperti itu? Karena bisnisnya butuh untuk berubah mengikuti apa yang kira-kira jadi keinginan konsumennya atau tuntutan zamannya. Gue ingat, gue ngeliat ada banyak sekali video. Gue suka nontonin konten-kontennya Y Combinator, itu kayak apa namanya, hub, apa istilahnya ya. Intinya lu dimodalin tapi kemudian dimasukin kayak sebuah kayak pelatihan gitu. Istilahnya gue sering banget nih kayak gini nih. Dikasih kayak pelatihan gitu untuk kemudian bisnisnya jadi lebih baik. Dan bukan cuma Y Combinator, ada banyak lagi konten-konten bisnis, ada istilahnya ada marketing guru atau bisnis guru yang gue tonton di YouTube. Biasanya datang dari pemilik startup yang udah dibeli dan jadi kaya raya. Banyak banget. Terus setiap kali ada konten yang ngomongin soal apa sih yang dilihat dari investor kepada sebuah startup, hampir semuanya jawabannya adalah orang yang ngejalanin. Jadi bukan ide bisnisnya. Investor ketika mau invest di sebuah startup, yang dia lihat tuh bukan ide bisnisnya. Yang dilihat adalah yang jalanin startupnya. Yang jalanin startupnya tipikal orang yang bisa execute nggak? Kalau misalkan tipikal bisa execute, mau ide bisnisnya apapun jadi tuh barang. Makanya dia percaya. Kenapa? Karena kadang-kadang bisnis tuh berubah terus. Bukan karena yang jalanin itu nggak punya sikap, tapi karena dunianya berubah terus. Jadi lu kemudian mesti bertanya diri lu sendiri, bisnis gue ini sebenarnya pada dasarnya tuh apa? Sehingga ketika zaman berubah terus, gue nggak perlu takut untuk ikut berubah. Kayak gue nggak bijak untuk ngomong seperti ini karena gue bukan dari industri rekaman, gue cuma tahu dari apa yang gue baca. Tapi sebenarnya major label itu kan adalah perusahaan jasa yang membantu mendistribusikan musik. Mereka bukan perusahaan yang ngejual CD. Mereka tuh perusahaan yang mendistribusikan musik supaya bisa dibeli, dikoleksi, dan dimiliki. Yang berarti major label itu bisa tumbuh terus. Dulu mereka jualannya vinyl, piringan hitam. Lalu ketika dunia berubah ke kaset, ya mereka jadi kaset. Ketika mereka berubah jadi CD, ya mereka jadi CD. Dan ketika dunia sekarang berubah digital, mereka juga jadi digital. Bayangin kalau misalkan ada sebuah major label yang bilang, oh kita tuh kerjanya jualan vinil gitu. Apaan itu kaset? Nggak perlu. Susah. Nggak ikut bertumbuh. Ada banyak banget bisnis yang udah mati. Ada banyak bisnis yang mati karena dia nggak bisa ikut bertumbuh. Dia nggak bisa ikut berubah. Maka, kalau ada satu orang pengen sukses di era sekarang, yang butuh untuk satu orang miliki itu adalah kemampuan untuk bertumbuh. Berubah. Kemampuan untuk berubah. Berubah karena dia bertumbuh terus. Growth mindset itu adalah pola pikir yang bertumbuh. Dia punya pola pikir yang numbuh terus. Dia nggak berhenti di cara pikir, pokoknya gue pengennya gini mulu. Nggak bisa. Kalau pengen jadi pengusaha ya, pengen jadi entrepreneur, nggak bisa. Dia harus punya kemampuan untuk berubah. Nah, di perusahaan, baik itu perusahaan gue sendiri, atau mungkin perusahaan lu, atau lu ngeliat perusahaan lain, lu akan sering ketemu sama orang yang punya kemampuan untuk belajar hal-hal baru. Ini tuh penting. Ini tuh krusial. Ini yang akan membantu lu untuk bisa memastikan perusahaan lu jalan terus. Karena isinya adalah bukan cuma orang yang bisa satu skill doang. Tapi orang yang bisa numbuhin skillnya. Itulah kenapa investor tuh senengnya orang yang bisa execute. Karena orang yang bisa execute, selain dia punya execution quotient, ya kecerdasan eksekusi, tapi dia punya kemauan untuk belajar terus. Seandainya orang yang
menciptakan Instagram itu cuman mau fokus pada, enggak, pokoknya kita tuh emang location based gitu. Kita nggak kemana-mana. Udah mati sekarang kayak Foursquare gitu. Gue nggak tahu sih Foursquare masih hidup atau enggak ya. Tapi sih nggak ada sih Foursquare, nggak ada yang ngomongin. Setidaknya nggak ada yang ngomongin gitu. Sementara Instagram dipakai semua orang dan tumbuh terus gitu. Nah jadi balik lagi, mungkin lu mesti tanya sama diri lu sendiri. Lu tuh sebenarnya bisnisnya apa? Bisnis lu itu untuk apa? Untuk siapa? Dalam dasar banget itu sebenarnya apa? Dan apakah lu punya kemampuan untuk bertumbuh, berubah, supaya memastikan dasar dari perusahaan tersebut masih bisa terus relevan di masa depan nanti. Kayak waktu WPI ya, PT gue pertama kali berdiri, tadinya itu cuma untuk memastikan pelawak bisa hidup dari karya, komika bisa hidup dari karya, udah itu doang. Tapi berarti kalau memang dasarnya Comika Company ya, adalah bikin komika hidup dari karya, semua yang ada di dalam perusahaan komika itu harus mesti tahu bahwa yang bikin komika hidup dari karya juga berubah terus gitu. Salah satunya di digital. Makanya, gue tuh sebenarnya makin lama makin pusing harus gue akuin jalan di Comika Company. Karena gue bilang, gue sering ngomong ini di internal, perasaan gue pengen bikin perusahaan lawak. Kenapa jadi kayak perusahaan teknologi ya? Karena sekarang meeting tuh ngomonginnya soal app, ngomonginnya soal streaming, ngomonginnya soal istilahnya apa ya, universal keyword apa, pokoknya istilah-istilahnya gue juga nggak ngerti, ada soal data dan segala macamnya. Gue bilang, kalau lu tanya gue tahun 2019 apakah perusahaan kayak gini, gue akan jawab nggak kebayang sama sekali. Tapi emang itu keadaannya. Gue bilang gue mau bikin perusahaan lawak, tapi pada akhirnya ini jadi perusahaan teknologi. Ya mau gimana, emang gitu tuntutannya. Kalau emang janjinya adalah komika hidup dari karya, maka karyanya komika tuh sekarang formatnya udah banyak. Kalau bukan karena gue bersedia menjadikan Comika jadi perusahaan yang berbasis teknologi, nggak akan ada Comika.id. Padahal Comika.id itu menurut gue adalah untuk saat ini ya, di antara semua bisnis unit yang lain atau divisi yang lain, Comika.id ini paling oke dalam mencoba untuk mewujudkan janji komika hidup dari karya. Karena lu buka aja Comika.id, lu lihat nama-namanya dah. Banyak yang lu nggak kenal, ada yang lu kenal, ada yang lu nggak kenal. Semuanya itu ingin jadi bagian dari Comika.id karena mereka tahu mereka bisa naruh karya mereka, dan untuk saat ini kan nggak ada ini ya, nggak ada gatekeeping yang terlalu spesifik. Nggak mesti bagus banget, nggak mesti terkenal orangnya, nggak mesti di venue yang megah gitu. Bahkan walaupun tentu harus berubah lama-lama ya, ente mesti punya standar produksi yang baik untuk memuaskan penonton Anda. Tapi untuk waktu yang cukup lama, nggak ada terlalu banyak gatekeeping gitu, sehingga semua bisa ada di situ. Oh, kemarin pas pandemi lagi parah-parahnya itu kerasa banget kehadiran Comika.id. Jadi kesediaan kami untuk berubah itu justru yang membantu kami bisa menjalankan amanah, anjay, istilah gue. Jadi balik lagi, ada banyak perusahaan. Coba lu nanti diskusi aja di kolom komentar ya. Terus lihat ke belakang, apa aja sih perusahaan-perusahaan yang waktu dia pertama kali berdiri udah nggak kayak sekarang bentuknya. Udah beda sama sekali. Dan lu akan kemudian mempercayai apa yang tadi gue bilang, bahwa kemampuan yang paling krusial untuk dimiliki kita sekarang adalah kemampuan untuk belajar hal-hal baru. Growth mindset. Salah satu ciri khas yang harus lu cari dari karyawan lu adalah kesediaan mereka untuk bertumbuh. Ada memang yang ketika di-challenge untuk melakukan hal-hal baru, cenderung enggan. Mungkin dianya sendiri bukan tipikal orang yang terbiasa dengan perubahan. Karena susah, nggak bisa dipaksa kan. Emang bukan tipikal orang yang terbiasa ketemu perubahan, susah. Tapi ada yang bisa di-challenge, ada yang bisa diajak untuk berubah, ada yang diajak untuk bertambah kapasitasnya. Di antara orang-orang itu lo akan lihat, oh ini orang yang mau dikasih challenge tuh mau, dikasih kesempatan tuh mau, dikasih sesuatu yang beda mau, dikasih sesuatu yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya dia mau. Karena apa? Karena keadaan membutuhkan itu. Keadaan membutuhkan dia untuk mencoba hal baru, untuk berubah, untuk bertumbuh. Nah nanti di antara entah 100, entah 50, entah 10 orang yang ada dalam perusahaan lo akan sadar bahwa dia yang terus bertahan sama lo di waktu yang panjang di perusahaan ini adalah dia yang kalau lo nengok belakang, lo akan sadar, oh iya benar, skill setnya tumbuh terus.
Karena dunia membutuhkan itu. Sebenarnya kita semua tuh butuh bertumbuh. Baik itu secara fisik ataupun secara kemampuan. Karena di dunia ini, yang nggak numbuh tuh cuman benda mati. Termasuk manusia. Ketika dia berhenti bertumbuh, dia mati. Nah sama. Lu dan gue juga sama di dunia kerja. Ingat aja, kalau kita nggak numbuh, tak lagi kita mati dalam karir kita. Jadi growth mindset itu krusial. Itu aja dari gue, makasih banyak udah menonton Work Life Trampoline ini, dan kita akan ketemu di konten berikutnya. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini, dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership, dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.